Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin sebangsa dan setanah air. Dr. Ismail Rajai Al-Faruqi, salah seorang direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, pernah mengatakan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang hampir dihadapi oleh seluruh negara berkembang termasuk negara Indonesia. Namun dari ketiga permasalahan tersebut, kemiskinanlah yang merupakan penyakit yang paling berbahaya, apalagi di tengah-tengah pandemi yang terjadi, yang mana berdasarkan hasil penelitian UNICEF pada Maret 2021, kemiskinan semakin bertambah karena adanya resesi ekonomi yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia. Akibatnya, ada 3 krisis yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 saat ini, yaitu krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dengan kondisi saat ini. Bukankah karena kemiskinan, seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, maka ia akan menjadi bodoh? Bukankah karena kemiskinan, seseorang tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang, maka ia tidak akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan normal? Dan bukankah karena kemiskinan, seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia akan menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagai lingkaran hitam yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan konsep sistem ekonomi Islam, di mana sistem yang diangkat adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Ekonomi Syariah sebagai pendorong penguatan ekonomi umat, dengan landasan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan, halalnya perniagaan dan transaksi jual beli terjadi jika saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat ini merupakan konsep dasar dari sistem ekonomi Islam, dan ayat ini merupakan himbauan kepada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni melalui sistem ribawi dan transaksi lainnya yang mengandung gharar, tadlis, maisir, dan zulum. Hadirin, dalam dunia ekonomi kita mengenal ada 3 sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialisme, di mana pemerintah secara mutlak mengelola dan mengurus sistem perekonomian. Kedua, sistem ekonomi komunisme, yang menyatakan perekonomian apapun yang dirasakan oleh orang kaya harus pula dirasakan oleh orang miskin. Dan adapun yang ketiga adalah sistem ekonomi kapitalisme, yang mengusung tema tiap-tiap individu yang memiliki modal bebas sebebasnya dalam menguasai perekonomian. Namun prinsip ini hanyalah melahirkan the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin papa. Akibatnya orang miskin selalu di bawah, diinjak-injak, diperkosa, dan bahkan dirampas hak-haknya. Na'udzubillah. Dalam lingkaran ini muncullah konsep sistem ekonomi Islam, di mana sistem yang diangkat adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, dengan artian setiap orang harus saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka, dan bahkan mereka merasa bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, sehingga melahirkan generasi yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan kuat ekonominya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah teknik untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah
segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 7 menjelaskan, orang yang bertakwa adalah ia yang menyadari bahwa pada harta benda yang ia miliki ada hak yang harus dikeluarkan, baik berupa zakat, sedekah maupun melalui instrumen filantropi lainnya, untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Sehingga ayat ini yang dibacakan tadi secara jelas dan tegas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam sangat menolak sistem ekonomi dalam bentuk monopoli oligopoli, dan Islam sangat menolak keras sistem ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Sehingga harapan kita kepada orang kaya, orang yang memiliki jabatan, hendaknya peduli kepada rakyat jelata. Sebagaimana sesuai dengan sebuah ungkapan, barang siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Barang siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dengan demikian hadirin, prinsip ini harus kita aplikasikan jika kita menginginkan negara yang maju dan damai. Apalagi jikalau kita perhatikan negeri kita Indonesia sampai saat ini, masih banyak penduduk Indonesia yang berstatus miskin, yang berada di bawah garis kemiskinan. Terdapat 27,54 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dampak dari kemiskinan ini mengakibatkan kekufuran. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kadal fakru ayyakuna kufra." Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seseorang itu kufur. Hadis riwayat Baihaqi. Akibatnya tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang menjual akidahnya hanya untuk mempertahankan hidupnya. Dan bahkan tidak sedikit dari gadis-gadis kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuatu. Lalu timbul pertanyaan besar. Mengapa umat Islam banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkashi, salah satu Trimurti, pendiri Pondok Modern Gontor Ponorogo, menjelaskan penyebabnya ada dua faktor. Faktor yang pertama, banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada akhirat saja, sehingga secara sempit memahami makna hadis ad-dunya jifah. Dunia adalah bangkai yang menjijikkan, dan ad-dunya sijinul muslimin. Dunia adalah penjara bagi umat Islam. Akibatnya permasalahan dunia ditinggalkan, dan Islam pada akhirnya identik dengan kemiskinan. Faktor yang kedua, umat Islam saat ini hanya berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal jika di dunia bisnis sangat membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Namun kendati demikian hadirin, alhamdulillah, kita sangat bersyukur karena di Indonesia sudah berlaku sistem ekonomi syariat, yang mana terkhususnya di Aceh. Seluruh perekonomian dan muamalat masyarakat Aceh telah diatur dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam mewujudkan sistem ekonomi masyarakat yang jelas dan sejahtera di dalam naungan syariat Islam. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin sebangsa dan setanah air. Dari syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan penyakit yang paling berbahaya.
Tugas kita untuk saling bergandengan, saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Dan kami menghimbau kepada seluruh lapisan para masyarakat, para stakeholder ataupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian, yakni dengan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan berakhir dengan sendirinya, dan akan terwujudlah baldatun taibatun warabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Memberi pinjaman perbuatan ma'ruf, terlarang berlebih dalam membayar. Ekonomi Islam mari ta'aruf. semoga silaturahmi kuat mengakar. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalam.